bahwa personality itu berhubungan dengan kita untuk komunikasi. Iya, saya kenal semua orang Amikom, hampir semua ya, yang semua pimpinan saya kenal, basic karakter mereka apa kan dia. Kemudian tadi pagi Prof. Wianto, biasa ya kalau pagi-pagian yang datang pasti saya duluan. Tapi lebih awal dibandingkan yang lain. Udah tahu kalau saya datang mesti langsung nemuin saya. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu, hai kesempatan ini kan dia. Kalau begitu lobby-lobby itu biasanya pada saat suasana cerah gitu. Kalau cerah gitu ya, cerah di Prof. Wianto itu saya tinggal masukkan beberapa, Prof ini loh Prof ini, boleh? Ini ya Prof? Oh ya, nanti ya. Itu karena kalau kita lihat beliau cerah. Itu karena kenapa? Saya ngerti karakter beliau. Saya tahu personalitanya beliau. Sehingga menjadi mudah waktu kita komunikasi dengan seorang itu, kita tahu personality. Kemudian begini, dalam hal komunikasi nggak boleh ya, misalkan begini. Ini contoh anak saya saja lah. Bapak dong pahami aku dong. Loh kenapa? Karena aku orang melankolis. So what gitu loh kalau melankolis. Yo nggak boleh nyerah. Basic karakter itu kan kemarin kita sepakati ya. Ini hanya memetakan untuk eksplorasi kekuatan dan mencoba apa ya, memperbaiki kelemahan. Yang itu sebuah kelemahan, yo jangan dihayati. Kalau itu kekuatan ya dieksplor kan ya. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan begini. Kelebihan orang pragmatis itu tata bahasanya rapi kan ya. Bahasa yang terucap keluar dari mulutnya itu tertata rapi, susunannya bagus pasti. Hati-hati untuk tidak menyakiti hati orang. Ini kan itu ya. Tapi kelemahannya orang pragmatis itu lambat banget membuat keputusan. Kenapa? Terbanyak pertimbangan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan enggak jadi buat keputusan itu kan dia. Ya kelemahan itulah yang kita perbaiki. Nah dalam komunikasi Anda menghadapi siapa nanti kan dia. Sekali lagi bahwa personality itu fungsinya itu hanya memetakan kita untuk memperbaiki. Bukan, ya kan saya memang udah nggak bisa. Orang sanguin itu banyak ngedebusnya. Yang ngobrol ngalor ngidul kan dia nggak bisa diam. Setengah jam pertama oke. Setelah setengah jam kedua hiperbola. 1 jam kemudian dobos. Iya, boleh Anda lakukan coba. Anda coba rasakan ya. Maka jangan lama-lama, kalau lebih dari 1 jam bahaya. Kalau setengah jam pertama masih fokus sesuatu yang real kan dia. Ini, nah dikendalikan. Dikendalikan. Orang sanguin itu munculnya itu kan ngalir. Ini ngalirnya itu enggak seperti orang pragmatis. Tertata. Sanguin kan asal ngomong keluarnya kan dia. Jadi dikendalikan. Artinya mungkin barangkali cara pengendalian ini sekali lagi beberapa rekan saya yang mengajar mata kuliah ini kehidupan nyatanya nggak sesuai. Sehingga dia hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi nggak menjalankan dalam kehidupan nyata. Ini padahal dipakai kan harusnya. Dalam kehidupan nyata dipakai. Nah coba pada saat Anda nanti berkomunikasi, pengaruh personality. Saya menghadapi orang apa? Oh, saya menghadapi orang sanguin. Saya menghadapi orang korelis kan dia. Kalau kita nggak belajar, nggak ngerti bagaimana memperbaiki dirinya kan dia. Coba nanti baca ulang ya materi-materi yang sebelum UTS itu dibaca ulang, diulang-ulang, terapkan dalam kehidupan nyata Anda, utamanya untuk komunikasi. Menarik banget itu kan nanti ya. Nah oke, itu adalah kalau kita timbal balik belajar materi soft skill ini, karena rekan-rekan saya nanti akhirnya jargoni kan dia. Mungkin saya juga bisa jargoni juga hal tertentu bisa lupa kan dia. Saya tahu teorinya kadang-kadang dilanggar sendiri kan dia. Ada apa tangga saya ya. Karena di perumahan saya itu kan isinya dosen atau kalau enggak dosen guru jadi selesaikan dia. Karena itu waktu kita mau beli rumah itu kan milih lihat lingkungannya dulu. Saya cari yang lingkungan homogen gitu ya. Saya nggak bisa hidup, saya bisa ngukur diri saya sendiri. Saya nggak bisa hidup di kampung. Karena saya agak desa kan dia. Dari sini sekitar 7 kilo kalau Anda mungkin daerah sampai Katusuko ke sana, pemancingan Katusuko. Kalau Anda tahu Ringin Purwomartani itu, dapatnya terkenal banget ya, saya dari Ringin itu 200 meter itu kan kampung sana itu.
Jadi saya waktu datang ke situ, ya nggak mungkin saya hidup di sana. Nggak mungkin hidup di sana itu. Kerja bakti tiap minggu. Pada minggu kabar rekreasi. Nanti kalau sore, malam minggu, malam Jumat yasinan. Nanti ada, wah, ritualnya banyak. Kalau di perumahan kan enggak. Ronda bareng di sana itu. Waduh, ronda seminggu sekali. Wah, bisa lah saya kan dia. Oke, ini coba ya sedikit bagaimana kita mencoba implementasikan tentang komunikasi. Nah, kita dorong ini kemarin sudah kita bahas. Nah, coba katanya presentasi efektif ya. Iya. Jadi gini, dari pengalaman saya pribadi ya, saya jadi dosen 34 tahun. Ini tahun ke-35. Cukup lama ya. Kalau saya masuk ruangan ini, grogi enggak? Grogi. 2 menit awal saya pasti harus adaptasikan dia. Pak Yanto seorang rektor pun pasti yang samakan dia. Beliau seorang profesor, dia rektor, dia sering ngisi di mana-mana nasional kan ini. Beliau besok mau ngisi di Bali kan dia. Dipanggil asosiasi perguruan tinggi yang buka Pak Jokowi, Pak Yanto diundang sebagai salah satu pengisi. Tadi pagi Pak Bambang ke Bali enggak? Ya kalau diinstruksikan, siapa Yanto kan dia? Oh ya, kenapa saya diajak? Karena pada saat blank beliau ada yang ditunjuk. Itu loh wakil rektor saya. Untuk apa ya? Kalau jadi bemper apa namanya itu? Kalau kita lihat di Kompas itu ya. Kalau kita lihat roseng orang apa namanya itu. Karena akan blank awal-awal pasti kan itu ya. Nanti pada saat blank kehilangan materi pasti ada objek yang dipakai. Ini mungkin barangkali siapapun level apapun itu pada saat kita masuk dalam satu lingkungan baru itu pasti adaptasi. Yang sudah lama pun pasti adaptasi kan dia. Setiap hari Jumat saya akan memimpin rapat pimpinan di Amikom. Karena rektor jarang banget ya, sehingga sebagai wakil rektor bidang akademik, kalau rektor nggak ada kan saya menggantikan rektor. Setiap rapat pimpinan saya jadi moderator. Grogi sama. Itu padahal kan pimpinan di bawah kendali saya semua kan ya. Awal tetap grogi itu ya, yang harus disepakati kan semua itu. Maka kita coba sekali lagi kita dilatih ya. Mengendalikan rasa takut di sana, membangun fondasi presentasi, memilih dan mempersiapkan materi, meningkatkan keterampilan presentasi, mendayagunakan suara dan bahasa tubuh. Ini ada 5 poin, materinya sudah ada, Anda baca sendiri saja, terus kemudian nanti kita coba poin-poin apa yang mungkin barangkali yang perlu kita diskusikan harusnya akan begitu ya. Tapi biasanya kalau 60 menit itu harusnya begitu ada tak. Setelah materi saya share kemarin tuh ada baca. Ada yang baca sudah materi saya? Ya, nggak apa-apa kan dia. Oke. Coba ini ya, katanya pendekatan rasional sebuah survei yang dilakukan di Amerika ya, menunjukkan hasil yang menyejukkan gitu ya. Kenapa di Amerika? Karena ini materinya bukunya dari buku Amerika gitu ya. Ini kan saya yang membuat materi bukan saya tinggal dalang saja, yang buat wayang kan tim. Apakah yang paling Anda takut pada hidup ini? Ternyata jawabannya berbicara di muka umum menduduki peringkat yang pertama. Itu siapapun di sana kan, siapapun kan ya. Yang paling saya takut itu waktu kalau masuk Ramadan. Karena saya harus ngisi kultum. Itu yang paling saya takut kan ya. Karena saya bicara agama yang saya nggak begitu menguasai kan ya. Tanda petik kan ya. Karena yang biasanya di tempat saya itu banyak ustadz itu. Banyak orang ilmu agamanya tinggi-tinggi semua kan ya. Dari UIN banyak dosen-dosen UIN itu ya. Cuman malah gini kadang-kadang saya, Pak malah jangan takut Pak. Kalau salah kan ada yang benerin. Di tempat saya juga terkenal dengan Imam Jorok. Di tempat saya itu. Imam dijoroke. Gitu ya.
Jadi kalau biasanya kalau mau sholat gitu di masjid itu imam dijorokkan ke depan itu ya. Ayo Pak Bambang cari imam gitu ya. Maka saya menjauh. Kalau menjauh kan dijorokkan nggak mungkin gitu. Pak Bambang, monggo yang lain. Pak Heru, yang lain saja. Semua pada takut jadi imam. Ternyata tanggung jawabnya kan berat tentu ya. Tanggung jawabnya adalah berat. Nah, ini barangkali ya yang harus kita coba kita latih, cepat atau lambat Anda bekerja jadi pimpinan yang harus presentasi juga, cepat atau lambat jadi pimpinan juga harus bicara di depan umum juga. Nanti ya, ini kalau saya ditanya, pertama tadi adalah kalau saya bicara agama, yang kedua kalau ada acara itu saya suruh sambutan, itu saya paling nggak suka. Karena sambutan itu menurut saya itu adalah berat. Saya tahu teorinya, tapi kalau itu sifatnya nasional, ada kegiatan nasional di Amikom itu ya. Saya pernah, Pak Bambang, Pak Rektor berhalangan Pak Bambang untuk membuka ya. Oh siap, temanya apa? Ya kan itu ya. Yang bikin saya teman itu, saya cuman sambutan lebih kurang 10 menit. Ternyata honornya 2 juta. Itu yang bikin saya teman. Sambutan ada, wah ya itu. Pak Yanto nanti kalau ada nggak bisa saja, biar saya kan. Lumayan 2 juta, enggak juga ya. Ini cuma Gojek. Oke, ini barangkali, yuk kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Bukan berarti saya juga sudah pandai presentasi, saya tahu teorinya, mungkin dalam praktek juga belum tentu sempurna kan dia. Jadi Pak Idris, Pak Dr. Idris kadang-kadang katanya jangan hanya jarkoni. Apa jarkoni? Bisa ngajari nggak bisa ngelakoni, bisa tapi tidak bisa menjalankan. Ya ini teorinya begitu. Katanya adalah latihan olah fisik. Jadi kalau saya nggak tahu kan, mungkin barangkali ada yang senang main musik, ada yang mungkin barangkali Anda punya band-band sekolah kan ya. Dulu waktu sekarang menjamur ya, siapapun bisa bikin band ya. Di rumah saya ada organ ya, ada piano klasik. Kebetulan dulu ada drum, karena drum anak yang laki kan dia. Saya dulu waktu zaman SMA itu juga main band, masih jarang dulu. Jadi kalau begitu main band itu, wah sudah luar biasa kan dia. Tetapi suatu saat barangkali sama nanti ya. Ada perasaan grogi di awal kan dia. Anda bayangkan saya megang bass di SMA itu. Kalau tangannya ndredeg kan kacau kan. Ternyata nggak mudah kan dia. Nggak mudah. Oke. Olah fisik relaksasi tadi ya. Tariklah nafas dalam-dalam dan keluarkan dari hidung sehingga biar Anda menilai perkiraan. Adalah teorinya mengatakan begitu. Kalau presentasi kita grogi, ada latihan olah fisik ke sana kan dia. Gerakan kaki dan tangan Anda secara bergantian sehingga menghilangkan ketegangan yang berlebihan kan dia. Otot-otot sekan-rekan nanti ya. Putarlah leher Anda bahu yang satu ke bahu yang lain seperti orang senam. Itu dalam rangka relaksasi sebetulnya sih kan itu ya. Jadi dulu waktu saya makan pernah, kalau dulu kan SMA itu banyak kegiatan ya, ada musik, ada drama, saya ikut drama. Kalau di Parangtritis itu dulu, di pantai itu terus deburan ombak itu teriak-teriak, wah belajar, kayak orang gila sih. Ya, teater kan begitu tuh. Ya, latihannya kan dia pernah. Ya, ini barangkali teorinya mengatakan begini, dibaca, nanti kita coba praktekkan ya minggu depan ya. Kita akan mau presentasi ini. Kalau sekiranya grogi, mumpung idenya kan temannya semua kan ya. Audenya temannya semua. Berikutnya, ada diharapkan, biar nggak nutupi yang di situ, menyadari bahwa audiens juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Hal tersebut akan menolong Anda menyanyikan rasa takut yang berlebihan dan tidak perlu. Suatu saat saya pernah gantikan prof ya, tapi waktu itu saya masih belum senior. Usia saya waktu masih di angka, masih 40-an lah. 40 tahun ya, berarti 21 tahun yang lalu ya.
Saya ngisi di Solo, itu ada lebih dari 1.000 audiensnya. Ya down juga, begitu saya masuk ruangan, banyak banget. Terus kemudian silakan Pak, ini dikenalkan dekan kedokteran waktu itu ya. Saya waktu masih ketua jurusan, disandingkan oleh dekan kedokteran UNS, seorang ibu profesor. Jadi profesor, dokter. Waktu saya dokter juga, dokter Andus. Dokter Andus. Ya itu mungkin di sini. Selami hayati dan sungguh-sungguh pokok-pokok pikiran yang akan Anda sampaikan. Nah, teorinya maka kemudian bacalah nanti kan nanti ya. Bayangkan Anda mampu bicara dengan menarik dan bahkan memukau audiens. Berbicara diri sendiri, katakan pada Anda bahwa Anda bisa berbicara sejak kecil, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi kuncinya di sana kan. Pede lah gitu. Tapi itu butuh latihan ya. Jadi saya punya 2 anak, yang cowok itu dulu kepedean, yang cewek itu under pede kan. Tapi gara-gara Mas Amikom anak saya itu jadi PD karena ikut PSU yang offline ya. PSU ini saya kembalikan ke offline. Sudah izin rektor mulai awal bulan, PSU-nya offline. Itu ada 5 hari itu. Itu Anda itu matanya bagus. Anda dilatih untuk harus bisa bicarakan dia. Jadi agak beda ya. Memang itu di online kan nggak bisa online, NLP cocokkan dia. Cuman kelemahannya NLP itu, saya kan juga belajar NLP juga kemarin juga ikut pelatihan itu ya. Anda kan dipaksa harus punya masalah. Tulislah masalah, saya nggak punya masalah kok suruh nyari masalah. Tapi kalau PSU enggak. Adalah PSU itu kan pelatihan super unggul itu adalah adopsi dari AMT ya, achievement motivation training motivasi, sehingga anak Amikom itu pada umumnya pede-pede, kadang-kadang overconfident. Nah ini olah mental, nanti dipelajari. Bila Anda takut bertindak seolah-olah Anda berani, gunakan segala kemampuan Anda untuk berani, dan kemampuan untuk berani cenderung menggantikan tempat ketakutan. Teorinya begitu, tapi ya nggak gampang kan. Ya harus, maka di kalimat-kalimat itu coba dia persiapkan diri Anda secara optimal sehingga Anda akan mengumpulkan ide-ide yang akan sampaikan dengan cara yang paling efektif. Anda tidak akan kehabisan bahan dan Anda tidak akan kehilangan. Saya punya pengalaman, tahun 88 awal saya jadi dosen, tahun 88 Anda belum diproduksi ya? Sudah ada yang diproduksi? Belum ada ya? Mungkin orang tua aja belum nikah. Saya pertama kali jadi dosen, satu mata kuliah baru waktu itu, mata kuliah SIM ya, tahun 88 itu belum ada buku Indonesianya, dikasih buku jadi dari Amerika. Kemudian saya pelajari buku itu, penulisnya namanya Gordon Davis itu, saya ingat kali Gordon Davis itu. Kemudian setelah itu buku itu katam, saya pelajari sampai berbulan-bulan katam. Pertama kali saya ngajar, karena awal jadi dosen itu saya tahun 88. Pertama ngajar mata kuliah itu, terus kemudian masuklah di sini. Begitu saya masuk, Assalamualaikum, langsung mandi keringat kan ya, semua ngeliatin semua kayak gitu itu, habislah saya kan. Mau ngomong apa, diketawain kan ya. Ternyata tidak mudah bicara di depan. Saya nggak ngerti teorinya ini, nggak ada pelatihan jadi dosen, nggak ada juga. Kan saya dari industri masuk ke dosen, terus kemudian pertama kali mengajar tahun 88 ya, awal-awal tahun 88 itu. Wih, luar biasa beratnya. Nah ini karena nggak teorinya. Coba mudah dengan teori ini nanti bisa lebih baik lah. Membangun fondasi presentasi ya, mengenali momentum, acara dan sebagainya. Nanti kita tarik ke bawah. Bisa dibaca sendiri kan nanti ya. Pilihan materi, kualitas, cara penyajian, alat bantu, lama bicara, sifat dan itu. Jadi kalau misalkan ditulis menit per menit itu ya. Tapi besok presentasi Anda membuat naskah, tapi nggak usah pakai naskah ya. Nanti kalau terikat dengan naskah kan jadi nggak asik kan dia. Anda besok membuat naskah presentasi, saya nilai, kemudian Anda presentasinya saya nilai. Jadi satu tugas 2 nilai ya. Ya tujuannya ya nilainya biar bagus semua kan dia. Ya karena tidak ada halangan untuk nilai tidak bagus harusnya Anda gitu ya. Baca sendiri sajalah.
Kemudian ini ya berapa banyak perkara hadir ini. Ini pengaruh ya. Saya nggak nyangka dulu semakin banyak orang yang akan kita presentasi di hadapan orang, semakin banyak ada apa ya getaran yang lewat mata itu yang bikin kita kalahkan sih, yang bikin kita kalah. Jadi orang liatin kita itu kalau nggak terlatih pasti kita grogi, pasti. Jawabannya adalah sehebat apapun, semental apapun baja itu kalau nggak terlatih pasti takut karena semua pandangan mata itu melihat kita hanya satu dikeroyok banyak mata kan dia. Maka teorinya nanti kan ada kontak erat dan sebagainya. Coba nanti bisa dibaca ya, komposisi jenis kelamin berpengaruh ya, bagaimana latar belakang pendidikan. Iya, heterogen lebih sulit sebanding kita bicara pada audiens yang homogen kan dia. Saya pernah dulu ngisi di UNJ, Universitas Neng Dio, betul ya? UNJ, Universitas Neng Dio, itu di sana, tempatnya di Karangmalang sana. Saya ngisi di fakultasnya adalah Fakultas Ekonomi dan Sosial di sana. Saya diundang sebagai orang IT, tapi udah lama sekali dulu karena mereka nggak kenal IT. Kemudian mereka mengembangkan kurikulum yang berbasis IT, maka saya diundang. Jadi saya orang ekonomi yang paham IT, maka bukan orang IT murni yang diundang, tapi adalah orang ekonomi yang paham IT. Saya dipanggil di sana. Terus kemudian 2 baris pertama itu dikenalkan selamat pagi Prof A, Prof B, Prof C. Jadi 2 baris itu profesor semua. Saya waktu itu jabatnya masih asisten ya. Jadi kan asisten naik ke lektor naik ke lektor kepala atau aset profesor, kemudian baru profesor. Di Amikom profesornya cuma 4 ya. Prof Yanto, Prof Bambang, bukan Bambang saya. Prof Rini sama Prof Emma cuma 4 orang. Asosiat profesornya cuma 2. Bu Kesnawati di tempatnya Prof Yanto itu, saya asosiat profesor cuma 2 ya. Selebihnya lektor ke bawah. Grogi banget. Dikarenakan profesor semua. Terus kemudian sambil jalan, saya nggak tahu betul-betul karena nggak tahu bahwa audiennya adalah profesor, kemudian dosen-dosen dokter semua. Karena dia mengembangkan kurikulum di fakultas itu sehingga para ahli semua ke sana. Nah itu mungkin pertama kali saya bicara di hadapan para profesor. Pendidikan lagi, profesor pendidikan berarti orang hebat semua. Tapi terus gini, ya tak lihat, wah orang tua semua nggak dong IT pasti kan nanti ya. Pasti gaptek kan nanti ya. Untuk nyemi gitu loh. Sehingga saya bicara tentang kurikulum dan sebagainya, tentang IT ya lumayan ya waktu itu kan. Ini pengalaman saya pribadi yang pernah. Jadi pertama dulu saya di audien 1000 lebih, yang kedua waktu di hadapan para profesor di dunia pendidikan lagi. Dia mbahnya pendidikan yang di UNJ kan, mbahnya pendidikan waktu itu kan dia. Maka di sini seberapa dalam pengetahuan mereka yang, nah ini materi kan dia, ini poin saya kan dia, mereka gaptek pasti kan dia. Mengapa mereka ada dalam acara tersebut? Tahu kan dia. Kemudian apakah di antara mereka ada public figure? Ada, itu dekannya waktu itu kan dia. Kalau dekan saya masih Kaprodi, apakah mereka menyukai saya dan topik yang akan saya sampaikan? Itu nggak bisa dibaca kan dia. Dan seterusnya ya. Usia mereka rata berapa itu? Wow, itu kalau heterogen susah itu. Tapi kalau kita bekerja tempat yang homogen, baik pendidikannya, usia itu lebih mudah. Bisa dibaca juga ini. Ini jadi masalah pada saat pembicara yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas, mudah menciptakan besaran audiensnya ini. Kalau kita ngobrol, nggak diperhatikan kan juga nggak nyaman kan mesti. Dan seterusnya ke bawah, silakan dibaca sendiri. Ini kemudian bisa dibaca sendiri juga. Coba ini ya. Mengetahui informasi apa diperlukan dan seterusnya ya. Ini kita bahas. Meningkatkan cara membuka presentasi yang merebut atensi audien. Coba dilihat.
Ya ini teorinya mengatakan begini ya. Jadi waktu kita mau presentasi diawali ucapan terima kasih dari MC ini sebagai pembuka. Biasanya ini untuk adaptasi ya, adaptasi dengan lingkungan. Biasanya adaptasi. Ya sama dengan pada saat saya jadi imam jorok tadi, saat justru malah saya diingatkan, kalau salah kan di belakang saya banyak ustadz ini. Ternyata justru di belakangnya ada ustadz banyak itu, kalau salah kan dibetulin. Karena ternyata grogi juga kan dia, apalagi kalau jadi imam kan dia. Berita audiens tentang sasaran dan tujuan Anda. Tadi harus kira-kira materi ini untuk apa kan dia. Sehingga waktu itu saya pernah pengalaman, karena saya bicara tentang kurikulum ya, pengembangan kurikulum basic komputer, saya akan bicara panjang lebar. Ternyata mereka betul-betul gaptek waktu itu, walaupun profesor gaptek gitu ya. Kemudian libatkan audiens dalam topik Anda secara sesegera mungkin ya. Saya biasanya, bahasa saya dari dulu kan begitu ya. Saya belajar duluan, Bapak Ibu belajar belakangan, bukan berarti saya ahli, saya cuma belajar duluan. Nah, itu kan terlibat di sana kan. Kalau profesor ditinggikan begitu kan, biasanya saya kan profesor. Anda dokter, profesor. Saya juga dokter, tapi dokter randus. Bukan dokter beneran gitu. Bangunlah kepercayaan audiens terhadap Anda dengan menjelaskan manfaat yang akan mereka petik tentang apa yang akan mereka dengar ya. Ini dari pengalaman, itu yang pernah saya alami. Kita bicara IT, pakai istilah-istilah yang mereka nggak tahu dulu. Biar kelihatannya hebat itu. Sana kan. Ini saya udah bilang sama Kaprodi Anda. Saya bilang gini, Bu Winda, Kaprodi Anda, itu kan dulu waktu skripsi yang bimbing saya, kuliah saya ngajar 2 semester sampai gitu ya, sampai bimbing skripsi. Bapaknya Mbak Winda itu namanya juga Pak Bambang. Anak saya, cewek, juga namanya juga Winda. Jadi kan saya akrab dengan Mbak Winda itu karena bapaknya dengan saya namanya sama, dia sama dengan nama anak saya waktu itu. Nah itu saya masukkan. Coba panggil kakak-kakak. Jadi adik-adik kelasnya Bu Winda itu, kakaknya lulusan Amikum. Dia polisi sekarang. Dia adalah security system di Mabes Polri. Jadi dia megang security sistem Mabes Polri itu. Kakaknya Bu Winda Kaprodi Anda itu. Dia memang lulusan informatika juga. Kalau Bu Winda SI, kalau kakaknya lulusan informatika, dia megang security system. Dulu waktu anak Mikom, ada yang pernah merobos sistemnya kan dia. Biasa kalau dapat mata kuliah security kan coba-coba ke sana. Injek database-nya ke sana bisa masuk kan dia. Habis dia masuk, ditinggal kuliah. Tangkaplah mahasiswa kakak kelas Anda itu. Datengin polisi. Terus kemudian dijemput lah, di depan pintu dijemput oleh polisi. Dibawa ke Polda. Rektornya datang sama Pak Rektiganya. Waktu itu masih Pak Idris datang ke sana. Tolong ini jangan dipenjara. Kakak Anda itu. Sekarang tapi sudah di luar sana. Terus sersennya dia bilang, enggak mungkin loh Pak, ini kan anak pinter. Di sana ternyata justru suruh, kok bisa masuk kamu kan dia. Yuk dandani kan dia. Itu bosnya, kakakmu di sana. Ya sudah. Tapi di berita dia ditangkap, di sidang, di penjara. Tanda petik. Nah, dia akhirnya membetulin sistemnya itu. Jadi kakak Anda itu sekarang di Mabes, pengendali sistemnya Mabes Polri ya, pernah datang ke Amikom. Saya udah bilang sama Bu Ina, inilah kakak Anda yang hebat-hebat itu suruh memberikan kuliah. Kalau yang ngomong kakaknya kan, Anda pasti percaya. Bidang apapun ya, artinya mau bidang security. Saya bilang gini, jadi kalau misalkan ada beberapa prodi yang pengen mendorong lulusannya jadi apa, tapi Anda nggak tahu itu apa kan, ya misalkan sebaiknya ditahu, misalkan ya PM, bisa nggak Anda fresh graduate langsung jadi PM, project manager, bisa nggak? Bisa nggak Anda langsung TPM, technical project manager, fresh graduate bisa nggak? Bisa. Anak saya lulus fresh graduate langsung PM, project manager, tapi harus punya portofolio.
Sama saja. Kemudian dia ke Makari, dia langsung TPM, Technical Project Manager kan nanti ya. Kenapa? Ya belajar sendiri kan nanti ya, mengembangkan kan nanti. Sekali lagi bahwa Anda itu hanya 20% ilmu dari Amikom, 80% Anda mengembangkan sendiri. Anda menjadi apa? Anda mulai rintis. Nah inilah mungkin barangkali ini ya teorinya. Terbukalah mengenai diri Anda sendiri ya. Kalau kita di awal ya mesti Anda jangan merendahkan diri nanti. Kalau merendahkan diri, saya ini menggantikan rektor, sehingga mungkin barangkali saya belum begitu punya pengalaman, ya orang nggak percaya. Harus menunjukkan sesuatu yang misalkan coba Anda mau naik bis nih. Terus kemudian sopir bisnya, ya rekan-rekan semua, ini saya baru lulus ujian SIM sebulan yang lalu, ya nanti kalau nyerempet-nyerempet dikit, ya enggak apa-apa ya kan ya. Anda mau naik bisnya itu turun semua nanti kan ya. Sama saja waktu kita ngobrol, terus kita menunjukkan kelemahan kita, ya masalah. Ya tunjukkan Anda punya kelebihan sesuatu kan ya. Nah, maka waktu kalau di PSU saya nggak tahu, di PSU yang offline itu, di hari kedua ada materi UMI kan ya. Coba itu. Ini materi ini kan harusnya lanjutan PSU. PSU. Coba, Anda ada nggak materi? Kelebihan Anda apa? Diajari nggak kemarin? Apa kelebihan Anda? Lebih sulit mana mencari kelebihan apa kelemahan? Ya, lebih sulit mencari kelebihan. Kenapa? Dikasih tahu nggak? Jadi orang tua kita, orang tua Anda semua itu dalam satu, menurut David McClelland diteliti ya di Asia Tenggara, 1 kali 24 jam, 7 kali kelemahan ditunjukkan kepada dari orang tua, yang satu baru kelebihan. Kamu malas banget sih. Pokoknya yang ya, kamu jorok banget sih sampai 7 kali baru. Nah ini hebatnya anak mama ini. Sehingga kelemahan-kelemahan kita tuh yang muncul. Anda sehingga menggali kekuatan jadi susah. Kayak saya tahu teorinya. Sehingga kadang-kadang anak saya itu, Mas, kamu itu ganteng loh sakjane. Gitu ya, sakjane ganteng. Ini kamu joroknya minta ampun, artinya plus minus gitu. Kamu jane pinter loh, yang malasmu itu loh. Jadi tetap disembangkan bahwa kamu itu pinter, bahwa kamu itu ganteng, bahwa kamu itu positifnya saya keluarkan dulu. Besok kalau kalian punya anak itu besok teori itu betul-betul ada pakai kelebihan dulu ditunjukkan, baru tunjukkan kelemahannya. Tapi kalau kelemahan rok, kamu jorok, wah terus itu ya jorok beneran gitu. Kan kayak doa juga itu. Jadi bahasa orang tua kepada anak itu hal yang negatif itu bisa terkabul, yang bahaya kan. Tapi kalau kita bicara kamu pinter, cuman ini dan sebagainya, lama-lama, oh iya, mau pinter, boy, saya pinter. Kamu cerdas loh, oh saya cerdas, terus. Oke, inilah mungkin barangkali teorinya mengatakan begitu. Dan seperti teorinya kembali, memberikan pujian yang tulus, mengajukan pertanyaan retro, dan seterusnya kan tinggal di saja. Bukan saat terima kasih Bapak Ibu Profesor memberi kesempatan kan nanti ya. Saya terus dipuji-pujikan nanti ya. Nah itu silakan aja. Kemudian sedikit barangkali kala intro kan lelucon ya memang ada dibutuhkan. Gojekan-gojekannya kan namanya apa icebreaker namanya kalau nih. Jadi kan di luar audience itu kita sisipkan ada kejenuhan, kita icebreaker kan nanti ya. Itu juga tidak mudah. Berikutnya adalah inilah teorinya ngomongkan gitu ya. Cara mendukung ide-ide dalam presentasi, kesaksian, dan komentar bakar, pengalaman, contoh-contoh konkret, latar belakang historis, dan seterusnya kan gitu ya. Kenapa saya memberi contoh keluarga saya biasanya ya, kalau saya ngajarkan keluarga saya, biar nggak gibah. Kalau menceritakan seorang itu kan gibah, tapi kalau menceritakan keluarganya, itu juga gibah juga sebetulnya kan. Tapi kan dosanya nggak terlalu kalau menceritakan orang lain nanti ya. Kan dua anak saya kan keseharian saya tahu persis gitu ya. Jadi kan misalkan dua-duanya lulusan Amikom, ya alhamdulillah kalau ukurannya materi di luar sana sukses dua anak saya kan ya. Kalau ukurannya hanya materi saja ya. Hal yang lain bukan hanya materi. Cara menutup presentasi yang mengesankan,
buat ringkasan, kutipan, himbauan dan pernyataan motivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, meminta audien mengerjakan soal. Itu biasanya. Pernah diajar Pak Erik? Pak Erik. Pernah tahu Pak Erik? Oh, Pak Suwan, dia pasti yel ya. Betul ya. Kalau kuliah umum dia pasti ngisi dengan Pak Yanto itu. Kalau sama Pak Rektor. Kalau ada apa, kuliah umum pasti beliau ngisi. Dia motivator itu. Di mana-mana dia di Jakarta, di mana di Jogja kan dia ada jarang ke kantor dia. Karena ngisi di beberapa tempat. Itu pasti kan dia. Kalau ketemu, yes. Ini adalah teorinya mengatakan begitu kan dia. Silakan dipelajari. Nah, mendaya gunakan suara dan bahasa tubuh. Ini variasi suara. Katanya gini, 7% itu faktor verbal kata-kata. Ini intonasi vokal. Dilatih kan makanya. Saya tahu teorinya, saya sendiri prakteknya juga mungkin barangkali tidak sebagus sesuai dengan teori. 30% saya intonasi. Jadi saya ini terlalu cepat mengeluarkan kata-kata ini, bahasanya itu akan ada hitungannya. Sekian detik itu ada berapa kata yang keluar kan dia. Itu kan kalau yang belajar benar kan pakai di detik itu kan dia. 5% faktor nonverbal bahasa tubuh. Ini ekspresi ya, wajah, gerakan, kemudian kaki tangan. Jadi ya, kalau Anda lihat di film-film Oscar, kalau kita lihat film-film barat ya, yang memang bagus-bagus itu dengan ekspresi wajah, kalau Anda lihat, masih ada nggak Charlie Chaplin itu ya? Tanpa kata-kata pun dia akan menarikkan dia, karena hanya gerak kan dia. Itu sama saja kan, kalau Anda lihat film-film barat itu, dari mimik wajah, kata-kata, jadi mata, bermain dia, alis, muka itu kan dia ini adalah termasuk bahasa tubuh ya, untuk memberi contoh dan sebagainya kan. Siapa tahu nanti Anda presentasi di luar sana kan dia. Karena berapa hal waktu Anda mencari pekerjaan, Anda kan pasti presentasi. Pada saat kita wawancara kan presentasi sebetulnya kan dia. Apa misalkan, karena problem solving rata-rata. Saya beberapa kali dapat masukan itu, biasanya kalau Anda jadi tukang coding, itu bukan mengcoding, tapi mencari solusi. Nanti Anda tes itu, kalau ada kasus ini gimana solusinya kan. Tidak terikat dengan bahasa programnya apa. Dia lebih kepada logika. Karena lebih problem solving itu ya, bukan hafalan yang coding itu. Nah, ini yang mungkin barangkali, kalau mungkin presentasinya orang melankolis, orang pragmatis, itu lambat pasti. Karena susunan katanya pasti tertata rapi kan. Tapi orang sanguin, presentasi ya kecepatan pasti kan. Pasti kecepatan. Karena memang itu karakter ya. Ya gimana dikendalikan. Jadi dikendalikan dia. Kemudian volume suara ya. Jadi yang bagus katanya kalau nggak banyak audiensnya itu nggak usah pakai mic, suaranya lebih natural biasanya kan dia. Teorinya mengatakan begitu. Tapi kalau nggak pakai, saya ngajar 2 kali kalau nggak pakai mic, radang tenggorokan nanti. Kemudian kecepatan bicara dan artikulasi. Ini yang remaja sekarang itu cepat banget pasti kan dia. Saya punya 2 anak itu kalau ngomong itu ngomong opo gitu. Disaruk bahasa Jawanya tuh, disaruk wut itu. Mau diulang nggak usah, kalau bapak sama bapak ibu itu kalau ngomong kecepatan gitu ya. Menurut aku biasa saja kan ya. Ini katanya kecepatan bicara dan artikulasi kan gitu ya. Tapi saya juga kalau pas rapat harian gitu ya. Karena ya enak banget ya menurut saya. Anak saya itu kerja di rumah. Remote. Kerjanya itu rapat. Karena TPM ya, Technical Project Manager kan dia. Itu memastikan bahwa produk itu kan jalan. Kerja enak banget, break 1 jam, tinggal minum, bikin makan, bikin kopi. Lagi 2 jam, break. Jadi kerjanya enak banget loh itu kan dia. Kalau Anda remote itu kerjanya enak banget. Gajinya gede. Full remote. Dan sekarang banyak perusahaan tuh minta full remote. Jadi begitu
di Mekari itu begitu oke, tanda tangan oke, langsung kasih laptop. Dia standarnya kan pakai Mac Pro itu ya. Terus habis itu kasih meja, kasih kursi, kasih semua fasilitas. Habis itu iPhone, kasih iPhone. Udah lengkap banget lah gitu ya. Enak sekali kan dia kerja itu. Kalau Anda remote. Banyak sekali perusahaan yang minta remote. Nah ini tinggi rendahnya nada suara itu juga disettingkan ya. Jadi kalau misalkan ya, kalau pas dapat audiensinya yang kita mungkin barangkali nggak menarik materinya, ya mungkin Anda nggak tertarik, ya menjadi ribut. Ini di situ. Ini latihan katanya, artikulasinya. Dilatihlah kayak orang drama. Teorinya ada semua lah, Anda baca sendiri. Gitu. Ini ekspresi wajah, kontak mata tadi itu. Jadi semakin banyak kita lihat mata memandang kita akan pasti semakin grogi di situ kan. Padahal kontak mata itu harus coba misalkan sesaat barangkali ya, Anda besok kan mau punya mertua kan tuh ya. Biasanya mertua itu kan ketemu pasti. Nggak mungkin toh ya, misalkan ditanya, kuliah di mana mas? Di Amikom pak, sambil lihat atas gitu ya. Kalau nggak lihat bawah gitu ya. Nggak berani tatap muka kan tuh ya. Dengan calon mertuanya nggak berani tatap muka kan. Ya, teorinya bagaimana? Itu nggak menghargai kan tuh ya. Tapi kalau face to face, lihat mata, grogi nggak? Grogi nggak face to face? Ya, jadi saya dulu dapat teori waktu masih SMA itu, main gitar zaman dulu itu kan tetap harus jalan kan, di panggung itu kan jalan. Dan harus dengan audiens itu kan itu ya, sambil jalan itu ya. Kontak mata. Yang dilihat jangan matanya. Baru, coba lihat saya. Saya lihat apa ini? Saya lihat batuk Anda kan, tapi kalau lihat mata ya. Ya. Jangan lihat matanya, kalau jangan lihat matanya, lihat jidatnya. Itu ini kontak mata ya. Terus Anda diwawancara, kan face to face pasti kontak mata kan. Kan nggak mungkin toh misalkan minta gaji berapa mas? Ya monggo lah terserah sambil lihat bawah kan dia. Itu nggak punya kualitas ini. Tapi untung sekarang ya. Jadi nggak seperti dulu zaman saya cari kerjaan. Kalau dulu minta gaji berapa? 1 juta, nggak punya kualitas, cureklah saya. Minta berapa? 3 juta. Saya udah 10 tahun di sini aja gajinya nggak 3 juta kan. Ya susah ya. Zaman dulu, waktu kita menentukan gaji dulu tuh sulit sekali. Sekarang enggak. Gampang sekarang aja. Saya tertarik dengan kamu, range gajinya 10 juta, saya 15 juta. Pilih yang mana? Itu yang terjadi kan nanti ya. Sekarang Anda punya profil, terus kemudian ditawari sama, dijemput oleh pekerjaan, dikasih tahu, range gajimu 10 sampai 15 juta. Tertarik enggak? Tertarik, silahkan masukkan lamaran. Iya kan? Sekarang enggak zaman dulu. Dan terbuka kan sih. Maka Anda tahu tarif-tarif itu ya. Saya menjadi programmer front end. Saya UX. Ada tarif gajinya udah ada. Anda tinggal mau masuk perusahaan mana. Pasti standarnya beda kan nanti ya. Kalau seperti UI UX kalau udah punya pengalaman, di Shopee itu di kisaran 20 juta itu. Di Shopee ya. Tokopedia kurang lebih sama kan. Ya. Kurang lebih sama. Kalau di Mekari itu lebih tinggi. Mekari lebih tinggi dibandingkan Shopee sama Tokopedia kan. Ya. Ada Mekari namanya. Mekari Anda itu apa, software house itu. Anda buka itu Mekari namanya. MEKRI itu gede banget ya. Standar gajinya tinggi banget. Nah silakan aja ya, kalau misalkan Anda bisa sekarang semester 4 ngelamar itu ya, cari kerja. Kalau Anda punya profil silakan, karena mereka nggak butuh jasa. Nggak butuh jasa. Anda punya keterampilan, nggak usah takut yang misalkan. Saya kemarin ngajar Kak kelas ada semester 5, dia PM, Kak kelas ada PM di sini, Excel Byte.
Bawarsari Surabaya itu. Semester 5 PM. Kenapa tidak? Kemarin tanya apa saya, Pak, nanti saya boleh nggak tidak membuat skripsi? Boleh banget. Jadi nggak usah buat skripsi, boleh banget. PM kan nggak usah bikin skripsi kan ya. Ya tempat magangnya, itu bukan magang, bekerja kan ya. Jadi sudah saya rumuskan dengan Pak Rektor, kalau magang bisa menggantikan skripsi, kalau bekerja gimana? Lebih tinggi mana? Magang sama bekerja? Ya bekerja lah. Itu kemarin kakak Anda itu pada DO, gara-gara dia bekerja tidak bisa dikonversi menjadi skripsi kan dia. Sekarang bisa Anda kerja jadi skripsi. Saya sudah 3 kali bimbing nih, bekerja kan dia. Tapi biasanya yang bimbing pasti senior-senior kan dia. Gampang banget kalau bimbing itu, gampang banget. Apa kamu mengerjakan sana? Tulisan. Apa kelebihan tempat kamu bekerja? Tulisan sudah. Udah, suruh saja. Apa solusinya? Tulisan udah selesai. Presentasi, selesai kan dia. Dapat A. Itu aja kan dia. Wong udah bekerja kok. Malah lebih hebat mana? Yang bekerja sama yang masih kuliah, belum bekerja kan dia. Tanya berapa gajimu kan dia. Dia menunjuk angka sekian, apalagi angkanya sudah 2 digit kan dia. A plus kan dia. Ada enggak mahasiswa Mekom yang masih kuliah sudah 2 digit gajinya? Ada. Ada kan. Dan anak informatika loh itu. Anak IF. Ya. Tanyakan kaprodi Anda. Coba ini ya, nanti kesini dulu. Jadi saya mencoba selalu mengingatkan mesinnya sekali lagi ya. Anda informatika itu enggak nyari kerja, Anda dicari pekerjaan harusnya kan dia. Kalau enggak begitu berarti ada yang salah itu. Yang salah apa? Pasti Anda yang salah diri Anda sendiri kan. Paling enak itu menyalahkan diri sendiri ya. Kalau menyalahkan orang lain, wah ini gara-gara kurikulumnya enggak benar gitu. Jangan. Apa yang karena 20% di lembaga, 80% Anda kembangkan sendiri kan dia. Cuman saya tadi udah usul sama Bu Winda, Mbak, karena saya manggilnya karena anak muda ya. Kamu panggil adik-adikmu sana, suruh cerita di hadapan mahasiswamu sana. Dan mereka juga senang loh, saya udah kontak kemarin waktu ketemu alumni di Jakarta itu, mereka dengan senang hati diundang, baik online maupun offline kan dia. Pak nanti transportnya saya bayar sendiri Pak. Sampai dia ngomong gitu ya, saking semangatnya dengan adik-adiknya. Inilah bahasa tubuh. Mengatur posisi tubuh dan silahkan aja ya. Jadi ternyata duduk yang paling sehat, itu duduknya tentara polisi itu loh. Duduk Anda ini nggak sehat semua ini. Nekok kamu itu ya. Lama-kelamaan, saya dulu ada kerusakan saraf bira namanya. Ini ada 4 saraf di pas leher ini. Saraf kedua saya itu rusak, itu gara-gara kebiasaan saya duduk. Karena nekok duduk yang benar itu badan tegak gini. Bukan begini. Ini kan nekok ini. Jadi harus tegak. Ini punggung ditegakkan itu. Ini ngerusak, narik saraf bira. Coba misalkan pada saat Anda duduk begini, Anda pegang baunya, pasti keras. Tapi kalau duduknya dia gini, ini pasti empuk. Ya, boleh cek ya. Waktu Anda tegak gini, dipegang bahunya, ini pasti empuk. Tapi begitu kita tarik sini, pasti keras. Ini yang bisa lama-kelamaan itu merusak saraf bira namanya di belakang leher itu. Itu kalau nyerang itu sakitnya luar biasa, saya ngalami soalnya kan. Oke, ini membiasakan ada beragama Islam itu kalau gerakannya benar itu yoga sebetulnya. Baik rukuk, sujud, kalau benar gerakannya itu pasti enak di badan. Kalau enggak ada manfaatnya berarti ada yang salah. Waktu kita sholat kan ya. Jadi kapan kita kan ya. Seperti apa gerakan itu ya. Oke. Mengatur gerakan tangan, mengatur posisi, mengatur kebiasaan ini jadi sehat Anda di masa tua. Itu dipengaruhi oleh waktu masih muda, sejauh mana Anda olahraga. Saya 62 tahun masih diizinkan badminton sama dokter kan dia. Dan saya masih kuat 3 set ya, nggak berhenti. Karena latihan. Sejak kecil
Karena dari kecil saya senang sepak bola, senang badminton. Semua olahraga saya suka kan dia. Mungkin voli saya juga dulu. Ya nggak bisa basket, saya nggak bisa. Nggak bisa basket. Olahraga rutin kan dia. Sehingga mungkin barangkali ya rasanya bugar saya kan dia. Bugar. Saya cerita kemarin, naik pesawat di G3, masuknya pesawatnya di G22. Berarti adalah 19 gate yang saya lewati kan jalan. No buat-buat, tidak apa-apa maksudnya. Oke. Saya pikir itu dulu. Coba ya nanti siapkan mulai menulis presentasi apa. Iya individu, presentasi kok buat rombongan. Waktunya ya kita batasi mungkin ya kisaran 5 menit lah, nggak usah lama-lama. 5 sampai 10 menit lah. Nggak pakai tanya jawab nggak? Enggak gitu. Ya, nanti kita coba ya. Nanti kita coba Anda bikin naskah dulu presentasi. Tapi kalau presentasi jangan pakai naskah. Ya kerangka seperti ya, nggak usah pakai naskah kan ya. Jadi naskahnya untuk saya nilai aja. Nanti sekali ada 2 nilai naskah sama presentasinya. Ya. Topiknya terserah. Boleh aja silakan. Apa? Persib draw gitu ya. Persib draw sama Bali United gitu ya. Saya senang bola, saya ngikuti saya. Atau oke ya, tapi kalau bagus misalkan begini. Coba ya. Ini kan juga bisa topik doa. Jadi cita-cita Anda ke depan selalu semua jadi apa kan dia. Itu kan menarik buat Anda. Cerita tentang diri sendiri aja. Bahwa setelah lo jadi Amikom, saya mau jadi apa? Doa lo itu. Dan akan Anda berusaha waktu saya mau jadi PM, Anda akan berusaha mencari ilmu PM. Saya mau jadi programmer front end, Anda belajar rencanakan dia. Kenapa memutuskan sesuatu menjadi sebuah doa? Coba kenapa enggak itu saja? Rencanakan setelah lulus, Anda punya tujuan. Tadi kalau nggak punya tujuan kan jadi konyol. Oke gitu ya. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.